Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita menyimak beberapa warta gereja yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jemaat dan Gembala Sidang mengucapkan terima kasih ya atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tadi pagi Bapak Yohanes Wijaya, terima kasih, dan pagi dua ini Bapak Ferdianto. Ya, Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dan bersama keluarga. Ya. Yang kedua, mari kita doakan pelayanan Pendeta Stefanus dan Panitia PI yang kemarin itu di cabang Kaliori dan hari ini di TPW JSS. Masih kenceng nggak? Kegiatan pemuritan anak kembali dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari jam 9. Ya, nanti coba ya. Dimohon para orang tua untuk dapat mengingatkan, mengantarkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Kegiatan-kegiatan selama satu pekan ini dapat dilihat di buletin yang Bapak Ibu Saudara sudah terima, yang bertugas dapat diperhatikan, dan laporan keuangan dapat disimak. Jika memang ada yang perlu diralat bisa menghubungi sekretariat ya. Itulah beberapa warta gereja yang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di ruang Zoom, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita gunakan waktu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk menyembah Dia. Kerinduanku datang padamu. Kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan segenap hati kita.
Kerinduanku datang padamu, sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saronku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Musik tetap mengalunkan nyanyian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, seperti pujian ini, kerinduanku datang kepada Engkau. Mari kita gunakan waktu ini untuk dapat mengucap syukur. Kita berterima kasih atas setiap penyertaan Allah. Kita berterima kasih atas setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan kita mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini, sehingga kita dapat memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Maha besar penciptaku, maha besar oh Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan, aku memuji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu.
Kerinduanku ya Tuhan datang kepadamu. Aku ingin memuji kebesaran-Mu. Aku ingin memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah, atas waktu yang Tuhan beri pada hari ini. Kami boleh memuji beribadah kepada Engkau. Kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan hati dan pribadi kami, sehingga kami dapat layak untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan sarana yang kami pakai. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang baik ada yang di gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan nyatakan anugerah-Mu, nyatakan sukacita, sehingga mereka bersama-sama dengan kami untuk dapat beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap beribadah. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan terus mengagungkan nama Tuhan karena firman Tuhan pelita bagi kakiku. Ya, kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan penuh sukacita. Ku kan terbang untuk menantikan beri kekuatan baru. Bersama-sama dengan penuh sukacita, mari kita bertepuk tangan, kita akan nyatakan firman Tuhan, berita bagiku, terang bagi jalan-jalan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ini kita bersorak-sorai, janjinya terang bagi kita semua. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan dengan keyakinan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Kukan aman dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Saatnya lah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdianto. Nyanyian pujian 98, Firman Hidup Kekal. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Rindu aku kan Injilnya. Serta nyata firman hidup kekal yang memberi Yesus Kristus telah memberi. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal yang berdosa. Firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal.
Tuhan kami Tuhan, bahwa firman-Mu ajaib, firman-Mu indah, dan firman-Mu memberi kami hidup yang kekal. Kami mengucap syukur buat hari ini, saat kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditaruh benih firman-Mu, dan biarlah bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat dan berbicaralah melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau ingin sampaikan dapat hamba-Mu sampaikan di depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Oke. Ya, gak terasa kita sudah masuk ke minggu kedua ya. Berarti sudah 15 hari dari tahun 2023 ya. Tanggal 31 Desember kemarin ya, 31 Desember biasanya saya itu selalu melakukan perenungan gitu ya, perenungan. Biasanya di gereja ya, tahun ini kita nggak ada di gereja. Saya biasakan di gereja melakukan perenungan. Apa yang Tuhan telah lakukan, ya, komitmen apa yang sudah saya buat di tahun lalu, gitu ya. Lalu saya berusaha untuk membuat komitmen baru di tahun ke depan, ya. Saya selalu mencatat, sebenarnya saya selalu mencatat di buku kecil saya. Ya, ada beberapa buku kecil saya ya. Saya tanggal 31 Desember 2020 ya. Saya mencatat bahwa saya memerlukan iman. Ya. Saya memerlukan iman. Jadi ketakutan dan iman, waktu itu saya dapatnya itu. Jadi semakin besar iman, maka semakin kecil kekhawatiran kita. Gitu ya. Lalu tahun lalu saya dapat lagi bahwa saya harus bertransformasi. Artinya apa? Ikut dalam kehendak Tuhan. Ya, ikut dalam kehendak Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, bukan keadaan yang ada di hadapan kita. Tahun ini saya mendapatkan, walaupun tidak di gereja, waktu itu saya ada di luar ya, nginap di salah satu hotel. Tahun ini penuh dengan prediksi ramalan yang menakutkan gitu ya, yang menakutkan. Jadi saya mendapatkan firman Tuhan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi menghadapi tahun 2023, saya berusaha untuk tetap berada di dalam Tuhan dan percaya bahwa di dalam Dia kita bisa menanggung segala sesuatu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya mengambil keputusan, berkomitmen membaca Alkitab selama 1 tahun, ya. Baca Alkitab selama 1 tahun full seluruh Alkitab, ya. Itu saya lakukan setiap tahun. Nggak terasa saya bisa mencapai sekarang sudah 10 kali. 10 kali membaca Alkitab. Jadi saya hitung, wah berarti saya dari 2012 membaca Alkitab full 1 tahun, ya, seluruh Alkitab. Bagaimana mungkin saya bisa tahu? Ya, saya bisa merasakan gitu ya. Karena saya sekarang gampang punya Bible. Ya, kalau saya masuk ke aplikasi Bible saya, ketahuan saya, ya. Kalau saya masuk ke aplikasi Bible saya sekarang, ya, saya sudah ada berapa kali yang miss, ternyata enggak setiap hari saya baca gitu ya. Memang sudah full tapi tidak tiap hari gitu ya. Ternyata kalau di dalam kitab Bible saya ditulis ya, saya sekarang sudah 471 hari. 471 hari membaca Alkitab di sini tanpa bolong gitu ya, tanpa bolong ya. Kalau bolong langsung riset ke satu lagi. Kalau bolong riset lagi ke satu. Ya, jadi ada 471 hari, lalu ada 249 minggu
full saya membaca Alkitab. Ya. Bagi kita orang percaya seharusnya membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Sangat penting. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari kita. Itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Ya. Sekarang siapa yang membawa Alkitab seperti ini? Ada yang bawa? Tolong diangkat. Ada berapa orang? Wah, sedikit ya. Ya. Siapa yang pakai Alkitabnya ini? Nah, ayo ada? Ada? Semua ada? Oke. Jadi kita sudah bertransformasi sebenarnya dari Alkitab yang seperti ini menjadi Alkitab yang e-book, ya, yang e-book. Ya. Sekarang saya pengen tahu, ya, kalian kita coba angkat handphone kita masing-masing. Yang pakai handphone tolong angkat handphonenya. Punya handphone kan? Ya, siapa yang punya handphone? Udah diangkat? Nah, oke. Kita masuk ke searching, ya, search, kita search, ya. Tulis digital well-being. Digital well-being. Kalau yang iPhone, cek screen time. Sudah? Oke, next slide coba. Oke, digital well-being. Oke, sudah? Sudah dapat? Yang kelihatan nggak loh? Kalau yang di Android, ya, kita bisa lihat aplikasi apa yang paling sering kalian baca hari ini. Ya, baru 48 menit nih saya. Aplikasi apa yang sering dibuka? Ada? Ada? Ketemu? Ketemu. Kebetulan saya Bible, kebetulan ya. Kebetulan saya Bible karena saya siapin khotbah jadi saya bukanya Bible gitu ya. Ya. Tapi setelah itu adalah WhatsApp. Nah, habis itu WhatsApp. Ya. Tapi kalau saya buka settingannya adalah mingguan, oh nggak ada tuh Bible di tempat saya juga. Ya. Artinya apa? Berapa besar kita baca pakai gunakan handphone kita untuk hal-hal yang di luar, ya, untuk firman Tuhan, ya. Kalian bisa lihat Bible atau aplikasi Alkitab itu bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan. Oh, banyakan apa ya? Ya. Kalau yang pakai buku, oh, saya bacanya di sini, oke, gitu ya, bacanya di sini, ya. Jadi berapa banyak? Berapa waktu yang kita sempatkan untuk kita membaca Alkitab? Kalau saya baca, kalau saya lihat di aplikasi saya membaca Alkitab setiap hari itu cuma 15 menit. Ya, 15 menit setiap hari. Artinya apa? Ketika saya membaca 15 menit setiap hari, saya sudah bisa membaca satu full Alkitab. Satu full Alkitab kita bisa baca kalau kita menyiapkan atau menyisihkan waktu kita 15 hari. 15 menit, 15 menit. Ya, hanya isikan waktu 15 menit. Sekarang kalau pakai aplikasi Bible itu gampang. Ya, ada yang namanya rencana. Ya, saya kalian kasih tahu. Di sini ada yang namanya rencana. Rencana ini banyak. Ya, banyak firman Tuhan. Ada yang namanya whole Bible, seluruh Alkitab. Jadi kalau kita klik itu whole Bible bisa kita baca tiap hari paling 15 menit. Kalau nggak suka baca, sekarang ada aplikasinya apa? Dengar. Saya contohkan. Saya tinggal dengerin. Kita bisa dengar setiap hari. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergaul dengan firman Tuhan. Sekarang teknologi sangat mudah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan? Teknologi sudah ada, tinggal kita mau atau tidak. Apa yang saya lakukan? Bangun tidur biasanya tergesa-gesa, betul? Waduh, kalau yang mesti kerja, waduh udah telat, ada yang mesti sekolah, waduh telat gitu ya. Yang saya lakukan dari dulu, waktu masih seperti ini pun, saya biasanya bawa yang kecil. Tahu Alkitab Perjanjian Baru yang kecil warna biru? Masih ingat? Masih ingat? Nah, Alkitab kecil warna biru itu ada di kantong saya.
Jadi kalau saya berangkat naik kendaraan umum Metro Mini waktu itu warna orange, ya masih ingat kan, saya tinggal baca di situ. Sambil nunggu, sambil di bis gitu ya, saya baca. Jadi tinggal kapan kita bisa merenungkan, membaca firman Tuhan. Ya. Next, coba. Survei yang dilakukan tahun 2021 di Amerika. Ini survei di Amerika. Kita bisa lihat, ya mungkin nggak kelihatan ya. Yang membaca Alkitab setiap hari itu hanya 11% dari seluruh umat Kristen di Amerika. Saya nggak tahu kalau kita survei di sini berapa persen yang membaca Alkitab setiap hari. Ya, 11%. Lihat yang tidak membaca sama sekali ada 30-an%. Jadi apa yang terjadi sekarang bahwa semakin tergerus, ya, orang membaca firman Tuhan. Orang merenungkan firman Tuhan itu semakin lama semakin tergerus, makin dikit, ya. 11%, sebelumnya ada 16%, ada 15%, semakin turun. Kenapa? Ya. Padahal pemazmur menyatakan, kita masih buka sama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Ya, Mazmur 19 ayat 97 sampai 105. Ya, kita buka. Ya, itu ada tapi kecil sekali. Mazmur 119 adalah mazmur yang paling panjang. Betul? Ayatnya ada 176 ayat. Ya. Biasanya kalau saya baca Alkitab 1 tahun, ini pasti dibagi-bagi, gitu ya, nggak sekaligus satu pasal. Ya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105, ya 97 sampai 105. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ya. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu dari mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur menyatakan betapa ku mencintai Taurat Tuhan. Betapa ku mencintai Taurat Tuhan. Mengapa? Ya. Mengapa Pak pemazmur berkata demikian? Dikatakan bahwa pemazmur berkata bahwa firman Tuhan itu membuat dia bijak. Ya, tadi kita baca di ayat 99 sampai 101. Memiliki janji yang manis. Ya. Dia mengingatkan kita akan kesalahan, dosa, dan mengarahkan masa depan yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi firman Tuhan bagi pemazmur dia cintai. Ya. Ku cintai firman-Mu. Ku cintai firman-Mu. Ku cintai Tuhan Taurat-Mu. Lalu apa maksudnya mencintai Taurat Tuhan? Mencintai firman Tuhan. Next. Kita sering mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Betul? Kita malah ada lagu aku mengasihi Engkau Yesus. Betul? Dengan segenap hatiku. Mengasihi Tuhan Yesus. Kalian tahu Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Firman yang menjadi manusia.
yaitu Tuhan Yesus. Jadi berarti ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman Tuhan. Ya. Dalam di dalam Yohanes 4 ayat Yohanes 4, saya terlalu kecil ini. Yohanes 4 ayat 15 dikatakan demikian. Firman Tuhan dari Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana tahu perintah Tuhan? Ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 lagi ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lalu ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ada perkataan dari satu hamba Tuhan, it is not possible to love God and not love His word. Sangat mustahil mengasihi Tuhan tanpa mengasihi atau mencintai firman-Nya. Jadi mengasihi atau mencintai firman Tuhan itu sama artinya kita dengan mengasihi Tuhan. Mengapa? Apa maksudnya? Jadi kalau gitu, ketika kita berkata aku mengasihi firman Tuhan, berarti aku mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Ya, kita lihat di ayat 98 sampai 100. Next, di ayat 98 sampai 100 dikatakan ya 109 ya ayat 98. Dia lebih bijaksana, lebih berakal budi dan lebih mengerti. Ya. Jadi belajar firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Kalau sekarang kita belajar di sekolah untuk dapatkan apa? Gelar di belakang. Oh, gelar di belakang saya ada 2. Oh, hebat ya. Padahal enggak juga sih. Gitu ya. Gelar di belakang saya ada 2, Eskom MM. Wah, ada lagi yang Eskom MM, PhD dan segala macam gitu ya. Tapi itu hanya pengetahuan. Bukan pendidikan tidak penting, tetapi itu hanya pengetahuan. Tetapi yang lebih penting adalah kebijaksanaan, berakal budi, dan mengerti. Dan itu bisa didapat dari firman Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan seperti pedang bermata 2 yang memisahkan, ya, memisahkan antara pikiran-pikiran kita, pikiran yang satu dengan yang lain. Saya bawa satu peragaan ya. Ya. Nah, ini ada susu dan Red Bull, Krating Deng ya. Oh. Susu Krating Deng. Kalau kata anak saya, tuangnya begini ya. Supaya tidak tumpah katanya. Oh, betul, tidak tumpah. Kalau tuangnya dari yang kecilnya tumpah katanya. Kalau tuangnya dari sini biasanya tumpah gitu ya. Kalau mau tidak tumpah dari sini, kata anak saya itu dari kemarin. Oke? Sorry. Ini isi pikiran kita, ya. Pikiran kita sesuatu yang manis segala macam ya. Di dalam pikiran kita banyak. Udah masuk nih, ya, di dalam pikiran kita. Lalu apa artinya, apa jadinya kalau kita isi dengan firman Tuhan? Saya anggap Krating Deng ini firman Tuhan ya. Kalau saya nggak boleh minum ini katanya, ntar saya nggak bisa tidur. Oke, saya masukkan ya. Oh. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada beberapa saat. Ya, ada beberapa saat kita lihat, sudah lihat terjadi pemisahan, betul? Terjadi gelembung-gelembung pemisahan. Ya. Nanti akan terjadi 3 layer. Ya. Jadi ketika kita mengisi pikiran kita
dengan firman Tuhan. Apa yang di dalam kita itu tersaring, terpisahkan. Ya, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar itu dipisahkan oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi? Karena firman Tuhan itu melakukan pemisahan antara pengetahuan kita sendiri, pengetahuan yang kita pikirkan sendiri, pengetahuan yang kita dapat dari dunia dengan pengetahuan yang benar dari Allah. Dia melakukan pemisahan sehingga kita tahu apa yang benar yang dari Tuhan. Makanya kita menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih berakal budi, menjadi lebih mengerti. Karena apa? Dia, firman itu melakukan pemisahan. Ya, kalau dilihat ini semakin berpisah. Ya, semakin berpisah. Ini ada yang gelembung sini, ya, ada yang di bawah. Ya, jadi seperti itulah firman Tuhan melakukan pemisahan. Pikiran itu masih ada, nggak bisa hilang. Kecuali kita amnesia, mungkin hilang gitu ya. Tapi nggak hilang. Tapi kita punya sesuatu, punya firman Tuhan yang memisahkan pikiran yang salah, pikiran yang bukan dari Allah, untuk tidak kita lakukan, untuk tidak kita pegang. Jadi pertama, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Bahwa kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti. Itu bukan sekedar pengetahuan akal budi kita, bukan sekedar titel kita, ya, profesor manapun, tetapi Tuhan berkata engkau akan lebih bijaksana daripada orang-orang tua jika engkau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita, di dalam Timotius, ya, di dalam Timotius 3 ayat 14 juga dikatakan bahwa segala perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Jadi dia mengajar kita menjadi lebih bijaksana. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Hal yang kedua, next please. Yang selanjutnya, menjaga kita dari dosa, ya. Segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, ya, di ayat 101 sampai 103. Tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Artinya menjaga kita dari dosa. Ya. Menjaga kita dari dosa. Seperti tadi 2 Timotius 3 ayat 16 juga berkata, dia menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Daud berkata, segala jalan kejahatan aku menahan kaki, tidak menyimpang dari hukum-hukum. Menjaga kita dari dosa, ya. Menjaga kita untuk tidak berbuat dosa. Ya. Bagaimana? Biasanya kita menahan untuk tidak berbuat dosa dengan keinginan sendiri. Ya, keinginan sendiri seperti apa? Ya. Kita mau, misalnya, saya tidak mau diet gitu ya. Saya mau diet dengan my will, keinginan saya sendiri. Saya mau diet, saya mau kurus. Saya nggak berhasil sih. Saya mau diet gitu ya. Saya mau diet dengan keinginan saya sendiri, tapi tidak mampu. Karena apa? Seperti kita lagi nyetir pakai otomatis. Ya, kalau kalian pernah, saya nggak tahu sih ya, motorboat gitu, pas saya setir di autopilot gitu ya, di autopilot. Ya. Kalau di autopilot ke arah sana,
terus kita mau berbelok gitu ya, berbelok dengan keinginan kita sendiri, bisa nggak? Bisa, tapi luar biasa susahnya, karena bertentangan dengan autopilotnya, udah ke sini lagi, ke sini lagi gitu ya. Jadi bukan dengan keinginan kita sendiri kita bisa melakukan, kita bisa mencegah atau kita tidak bisa tidak melakukan dosa. Bukan dengan keinginan kita, tetapi dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita merubah autopilotnya, arahnya jangan ke sana, pindah ke sebelahnya. Ya. Paling gampang lagi adalah kalau kita punya TV, di sini TV banyak channelnya semua ada ya, digital banyak channel ya. Terus ada satu TV yang menurut kita, wah ini salah nih, tidak benar nih, gitu ya. Lalu kita tetap tutup, nonton, salah gak? Gampang nggak ngerubahnya? Gampang nggak? Diganti aja channelnya, benar kan? Kekuasaannya ada di siapa? Di remote kita, di tangan kita. Tapi seringkali orang Kristen, orang percaya lupa untuk mengganti channel. Udah tahu hal yang salah, tetap ditonton. Padahal gampang, tinggal matiin atau ganti channel. Ya. Nah, itu bisa dilakukan jika kita tahu, jika kita mengerti, jika kita berada di dalam firman Tuhan. Itu kita bisa lakukan kalau kita lebih taat kepada firman Tuhan. Itu kita bisa lakukan kalau kita berserah penuh pada firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk menonton? Berapa banyak waktu kita gunakan untuk membaca WhatsApp, Instagram, berita-berita viral, ya, kan banyak kan berita viral sekarang gitu ya, dibandingkan dengan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Sebanyak apa waktunya? Kalian pikirkan, jadi siapa yang akan lebih masuk, firman Tuhan atau berita-berita itu? Firman Tuhan atau hal-hal lain? Jika kita menyediakan waktu hanya sebentar untuk firman Tuhan. Makanya dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa jika engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Jadi bukan sekedar dibaca sekali, tapi kita renungkannya siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Jadi seberapa waktu kita gunakan untuk firman Tuhan, ya? Itu yang menjadi penting bagi kita, supaya segala jalan segala jalan kejahatan aku bisa menahan, nah, dan tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, terjaga dari dosa. Itu yang kedua, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, firman itu manis. Janji Tuhan itu manis, ya. Firman Tuhan katakan, Daud mengatakan manis seperti madu, ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Bagaimana kita bisa tahu? Siapa yang sudah menjadi orang percaya lebih dari 5 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Pernah mengalami dengan perjalanan dengan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu adalah manisnya kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, ya, tidak mengerti atau tidak mencintai firman Tuhan, kita melupakan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Ya. Bahkan di saat-saat sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan itu adalah jalan. Tuhan katakan apapun yang kau hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mampu, Tuhan akan, dan Tuhan sudah melaksanakan, mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu.
Saya selalu suka dengan firman ini. Turut bekerja di dalam segala sesuatu, bukan sesuatu yang enak-enak aja. Ya. Bukan sesuatu yang menyenangkan kita saja. Bukan sesuatu yang membanggakan kita. Tetapi segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dia bisa ubah kesalahan kita, Dia bisa ubah ketidakmampuan kita, Dia bisa ubah. Itu semua menjadi kebaikan bagi kita. Itulah kita bisa melihat betapa manisnya janji Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Pertama, kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Kedua, kita terjaga dari dosa. Kita bisa menghindari dosa, kita bisa tidak melakukan dosa karena kita pemegang kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita dapat merasakan betapa janji Tuhan itu manis. Kita dapat merasakan betapa pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. Lalu hal yang terakhir, pertanyaannya, bagaimana gitu kan? Bagaimana mencintai firman Tuhan? Bagaimana mencintai istri saya ya? Gitu. Bagaimana saya mencintai istri saya, pasangan hidup saya? Bagaimana gitu ya? Cinta itu bukan sesuatu yang perasaan gitu ya. Kalau perasaan tidak bisa disuruh. Tuhan katakan kasihilah, gitu kan? Kasihilah, cintailah. Berarti suatu kata kerja, bukan suatu perasaan. Kalau kita berpikir cinta itu perasaan, makanya, oh kalau saya lagi suka, saya baca firman Tuhan. Kalau saya lagi nggak suka, saya nggak baca firman Tuhan. Nah itu bukan, itu tidak cinta namanya, ya. Karena cinta adalah suatu kata kerja yang harus kita lakukan. Ketika kita mencintai, kita harus berkorban, betul? Ya. Di awal pernikahan, saya nggak tahu maunya istri saya. Ya, dia romantis, saya enggak, gitu kan? Biasa ya cowok-cowok nggak romantis ya. Valentine ya biasa aja, gitu kan? Valentine hari biasa, ya hari Kamis gitu ya. Ya hari Valentine, hari Valentine. Tapi ketika saya mengasihi istri saya tahu bahwa Valentine itu khusus. Saya berusaha ya untuk menyenangkan dia. Benar? Setiap Valentine saya akan selalu bilang, paling enggak saya kirimin bunga gitu ya, paling enggak saya kirimin bunga. Makan malam bersama gitu kan. Karena dia suka. Dan saya menyintai. Itu saya bukan sesuatu saya jadi terpaksa, bukan, tetapi saya mengerti apa maunya istri saya. Karena saya mencintai, saya melakukannya. Ya. Saya baru ulang tahun pernikahan yang ke-19 tahun tanggal 10 kemarin. Ya. Setiap tahun saya punya list. Tahun pertama pernikahan artinya apa? Ya. List pernikahan tahun pertama. Ada yang tahu? Tahunnya ke-15 ya, 15 apa? Kawin apa? Nah, terus ada kawin perak 25 ya, terus kawin emas 50. Padahal setiap tahun ada loh. Saya kasih tahu, setiap tahun ada. Tahun pertama adalah pernikahan kertas katanya gitu ya. Pernikahan kertas. Tahun kedua, tahun ketiga. Kalau tahun ke-19 kemarin adalah honeysuckle. Kalau lihat di Facebook saya itu honeysuckle. Honeysuckle itu bunga. Jadi saya berusaha mencari bunga honeysuckle. Adanya dalam bentuk wangi-wangian ya, saya beliin itu gitu ya. Saya tahu karena saya mencintai, saya berusaha menyenangkan dia. Nah, kalau kita mencintai, kita berusaha. Bukan setelah itu kita memiliki kata, oh saya nggak cinta lagi. Oh enggak. Bukan perasaan, tetapi kata kerja. Bapak Ibu Saudara coba bahwa mengasihi adalah kata kerja. Mencintai adalah kata kerja. Lakukan dengan untuk orang yang kita kasihi. Nah, bagaimana mencintai firman Tuhan? Ya. Hal yang pertama, ini saya cepat aja karena ini sudah sering sekali gitu ya. Mungkin yang 2 tahun lalu apa ya, saya khotbah ini juga saya sudah sampaikan. Next, coba. Bagaimana? Yang pertama adalah pasti membaca.
Siapa di sini nggak bisa baca? Sekarang gampang, jadi bisa mendengarkan. Nggak ada alasan lagi gitu ya, nggak ada alasan lagi. Kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, gitu ya. Sangat mudah ya. Tadi saya udah praktekkan ya. Yang punya handphone, semua punya handphone kan? Punya handphone. Yang nggak punya handphone angkat tangan gitu. Punya semua kan pasti. Kalau sudah punya, downloadlah aplikasi Bible kek, Alkitab kek, apa kek, bisa. Di sini juga bisa dikasih reminder. Tahu reminder? Ya. Kalau saya dikasih reminder, tuing, apaan sih ini? Oh, saya suruh baca Alkitab gitu ya. Reminder, apa? Peringatan, bisa kan? Bukan hanya peringatan alarm pagi-pagi aja gitu ya. Peringatan setiap jam berapa kalian mau baca firman Tuhan. Sekarang saya tiap hari ketika perjalanan saya ke kantor saya dengerin. Ketika saya berangkat ke kantor saya mendengarkan ayat Alkitab, ya, bacaan Alkitab. Jadi kapan aja, waktunya bisa. Kita bisa, tapi kita jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab suci, ya. Saya yakin Alkitab kita nggak ada yang seperti itu kan ya? Ada nggak yang seperti itu? Di rumah ada Alkitab? Ya, sekarang mungkin sudah pakai ini jadi Alkitabnya kayak gitu ya. Tahu nggak kenapa itu? Berdebu ya, bisa ritmi. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lakukan ketika kita mencintai firman Tuhan, kita harus lakukan apa? Meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 tadi saya sudah sebutkan juga. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Hal yang kedua adalah apa yang kita lakukan? Meneliti atau mempelajari. Ya. Ini salah satu contoh cara meneliti atau mempelajari. Ya. Di dunia ini ada kata 5W 1H, ya. What, who, why, when, where, how. Kalau dalam khotbah saya hari ini, renungan saya hari ini, ada dua yang saya pakai, why dan how. Why dan how yang hari ini saya pakai. Kita bisa lihat what, apa yang terjadi. Who, siapa dia? Who, pemazmur yang kita baca tadi. Why, kenapa? Oh, tuh pemazmur mencintai firman Tuhan. Why, karena dia menjadi lebih bijaksana. When, where, how, itu bisa kita gali di dalam firman. Oke, jadi itu cara meneliti atau mempelajari firman Tuhan. Itu salah satu cara. Bisa yang lain, ya. Saya yang lalu ngasih contoh. Saya pernah sangat curiga dengan Daniel. Daniel yang di Daniel Sadrak Mesak dan Abednego, bukan Daniel di sini gitu ya. Curiga sama Daniel. Kenapa? Ketika disuruh sujud kepada patung, Daniel kok nggak ada ya? Apa Daniel sujud ya? Yang dimasukin ke perapian siapa aja? Cuma Sadrak, Mesak dan Abednego, betul? Danielnya kemana? Saya curiga gitu kan. Ini Daniel ikut sujud ini, gitu kan? Karena saya baca, saya menemukan bahwa kok kurang satu orang, kenapa gitu ya? Lalu dalam tafsiran-tafsiran lain, saya menemukan bahwa Daniel kemungkinan tidak ikut ke sana gitu. Dia ada di istana raja gitu kan, karena dia adalah kepala orang-orang berhikmat gitu. Tapi ada curiosity, ada penasaran gitu kan. Kemana tuh si Daniel gitu kan. Lalu saya juga penasaran ketika Saul memanggil Samuel. Samuel sudah mati ya. Lalu dia kata orang tenung, lalu memanggil Samuel. Kok Samuel datang ya? Pernah baca? Itu rohnya Samuel apa rohnya
yang lain. Nah, itu penasaran gitu kan. Ini siapa nih gitu. Terus saya dapatkan jawabannya apa? Bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai rohnya Samuel. Iblis tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tahu. Dia tahu apa yang terjadi dalam Samuel, tahu gitu. Tapi itu hanya contoh penasaran ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan, terus kita teliti gitu ya. Pelajari firman Tuhan. Itu salah satu contoh saja. Ya, kita bisa gunakan 5W 1H. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau merenungkan itu seperti apa? Saya juga berpikir ini, merenungkan itu seperti apa sih? Ada yang tahu merenungkan firman Tuhan seperti apa ya? Saya dapat dari salah satu pendeta ya mengenai merenungkan firman Tuhan. Kita pernah khawatir? Pernah punya masalah? Siapa yang nggak pernah punya masalah, angkat tangan? Oh, nggak ada ya, semua kita punya masalah ya. Setiap kali kita punya masalah, kita jadi stres nggak? Ada yang jadi stres? Oh, kalau saya jadi stres bener. Kalau kena masalah, pasti saya jadi stres. Apalagi masalahnya berat gitu ya. Ketika saya stres, saya meneliti kenapa saya stres. Ternyata saya memikirkan masalah saya berulang-ulang di dalam pikiran saya. Benar gak? Kalau ada masalah kita pikirin gak? Dipikirkan gak? Kalau saya ada masalah saya pikirkan caranya gimana ya untuk menyelesaikannya. Begini. Gak bisa. Begini. Gak bisa gitu ya. Aduh gimana ya? Kita pikirin terus, pikirin. Itu namanya stres. Nah, bagaimana kalau kita rubah masalah itu menjadi firman Tuhan? Itulah kita merenungkan firman Tuhan, kita ulang-ulang di dalam pikiran kita. Bukan masalahnya, tetapi firman Tuhannya. Contoh, ketika saya menghadapi masalah, firman Tuhan yang saya diingatkan apa? Gitu. Sebagai contoh, dulu saya punya masalah besar di dalam pekerjaan saya. Ya, saya bingung, gimana caranya Tuhan? Mikir terus, sampai saya jadi stres, gitu ya. Sampai akhirnya saya dapat, saya nggak bisa mikirin masalah, saya cari dari firman Tuhan. Biasanya gitu, manusia cari dulu ke dalam kita sendiri, gitu, kekuatan kita sendiri, kita cari pertolongan orang lain, cari yang mana, cari kemana-mana, baru cari ke Tuhan. Terakhir kan gitu ya, baru cari ke Tuhan, gitu ya. Tapi ketika saya mencari kepada Tuhan, Tuhan menjawab saya dengan satu firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya berkata, saya ubah. Kunya saya selalu ganti, saya suruh ganti. Saya mikir harus diganti. Segala perkara Ferdi dapat tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada Ferdi. Itu saya tulis. Kalau saya ada catatan saya di buku yang lain pasti ada itu. Segala perkara Ferdi dapat tanggung di dalam Yesus, di dalam firman itu. Karena Dia memberikan kekuatan pada Ferdi. Itu aja yang kita pikirkan, itu aja yang kita renungkan. Maka persoalan itu akan Tuhan berikan jalan keluar. Jangan merenungkan permasalahannya. Jadi merenungkan firman Tuhan adalah merenungkan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita secara terus menerus. Bukan hal yang lain. Maka dikatakan oleh Yosua, diberi peringatan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, melainkan renungkanlah itu siang dan malam. Yosua ketika mau masuk ke dalam tanah perjanjian, yang dihadapi adalah tembok Yeriko. Orang yang kuat, temboknya itu tidak bisa roboh. Tapi katakan janganlah kau takut. Renungkanlah firman itu siang malam. Maka Tuhan berfirman, kau harus mengelilingi
tembok itu. 7 kali tembok itu dikelilingi langsung roboh. Kalau dia pikirkan dengan cara manusia, mungkin gak akan roboh-roboh tuh tembok gitu ya. Tapi ketika dia renungkan firman Tuhan, tembok itu akan roboh. Ya, itu yang ketiga, merenungkan. Yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Next, melakukan firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya meneliti, mempelajari, jadi pengetahuan, bukan hanya merenungkan, tapi kita lakukan. Itulah bukti bagaimana kita mencintai firman Tuhan. Ya, mencintai firman Tuhan berarti merupakan bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi firman Tuhan. Dengan mengasihi firman Tuhan, ya, dengan mengasihi firman Tuhan, maka ya, kita akan lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti, berpengertian. Kita terjaga dari dosa, dan yang terakhir kita merasakan manisnya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita melakukannya? Membaca, merenungkan, membaca, meneliti, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya minta pemain musik dan singer serta MC untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan atau menanyakan dalam diri kita, sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Sudahkah firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi cinta dalam kehidupan kita? Biarlah ini menjadi bukti kita kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia dengan kita mengasihi firman Tuhan, dengan mencintai firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita sujud di hadapan Dia, bahwa kita dengan keyakinan, dengan komitmen kita mau mengatakan bahwa firman-Mu Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hati kita, agar kita dapat mengasihi firman Tuhan lebih lagi. Dia, firman-Mu juga Tuhan, menegakkan hidup kita di saat kita terjatuh. Biarlah kita terus haus akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu memenuhi hati kita secara penuh dan menjadi pegangan di dalam hati kita, menjadi rema untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu.
firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Yesus, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Jika kita mengasihi Dia, berarti kita pun harus mengasihi firman. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Karena firman Dia berkuasa bagi kita. Firman-Nya membuat kita lebih bijaksana. Firman-Nya membuat kita terjaga dari dosa. Dan firman-Nya membuat kita merasakan betapa Tuhan menepati janji-janji-Nya bagi kita. Marilah saat ini masing-masing dari kita berdoa dan berkomitmen kepada Tuhan untuk mencintai firman, untuk membaca, merenungkan, mempelajari, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Dalam hati kami, biarlah kehidupan kami dipenuhi oleh firman. Biarlah hari-hari kami lalui dengan merenungkan firman-Mu, dan kami boleh beroleh keberhasilan, dan perjalanan kami Engkau terangi Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, setiap langkah kami, dan menjadi terang bagi jalan yang kami akan lalui. Dan kami boleh menikmati kasih, karunia, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, oleh karena kami mencintai firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, untuk menguatkan kami dan menetapkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ferdianto atas firman Tuhan yang mengingatkan, bahkan mungkin menegur kita untuk dapat mencintai firman Tuhan, ya. Malaiki 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri. Kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kami berdoa persembahan persepuluhan yang kami serahkan kepada Engkau dapat memuliakan nama Tuhan, dapat Tuhan pakai untuk menjadi sarana berkat, sarana pengabaran Injil
melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan memberikan persembahan. Amin. Betapa aku bersyukur kita akan nyanyikan nyanyian ini mengiringi kita untuk memberikan yang terbaik pada siang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pekan ini ada beberapa teman kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Pulma Nurlela Raja Gugup tanggal 18 Januari dan Saudari Tantri Wulandari tanggal 19 Januari. Mungkin ada yang hadir di gereja atau mungkin secara virtual melalui via Zoom ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Pulma dan Saudari Tantri dan mendoakannya dengan nyanyian pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Kami selalu berdoa
doamu untukmu teman, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umur, panjang umur, umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun untuk Bu Nurella dan siapa tadi? Saudari Tantri ya, walaupun nggak ada, mungkin ada di Zoom. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami, di tengah-tengah kami, untuk kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh meremakan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun, Bu Nurlela dan Saudari Tantri, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dengan damai sejahtera-Mu di dalam ulang tahun mereka, bertambahnya umur 1 tahun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati selalu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kiranya ada di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Menghadapi pemilu tahun 2024, situasi sudah mulai banyak hal yang tidak mengenakan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjaga dan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk menjaga kedamaian di dunia, di negara kami, di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dari pemerintahan pusat sampai daerah. Engkau sendiri yang menjagai dan Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur dan mengambil kebijakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, menolong, menguatkan mereka satu persatu. Dan kami percaya tangan kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk menolong Tuhan. Dan tangan kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kau memberikan kekuatan di dalam keadaan mereka satu persatu. Di dalam kesendirian, biarlah Engkau Tuhan yang menjagai dan menyertai mereka. Dan menopang dan menuntun mereka agar mereka dapat sembuh. Dan Engkau sendiri yang menggunakan segala rumah sakit, obat ataupun dokter untuk membuat kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi kami sekalian Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah jemaat-Mu. Engkau sendiri yang akan memelihara kami, menyertai kami di dalam segala kegiatan dan apa yang kami lakukan, pekerjaan usaha kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami dan Engkau menjagai kami senantiasa. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saatnya kami akan berpisah, saatnya kami akan pulang Tuhan. Kau memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami membawa sukacita dan menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan Yesus yang selalu dimuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan bersaat teduh.